Shalom, salam sejahtera buat semua pemirsa Pijar TV di mana saja berada. Harapan kami boleh menjumpai Anda kembali dalam keadaan yang tak kekurangan satu apapun, karena berkat Tuhan selalu menyertai kita semua. Saya Pendeta Esra Soru juga bersukacita hari ini bisa menemui Anda dalam program kesayangan kita, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan program Ku Tahu Yang Ku Percaya kali ini diproduksi di Jakarta oleh tim Pijar TV. Dan kalau program ini bisa hadir di hadapan saudara dan menjadi berkat bagi saudara, itu pun tidak terlepas dari semua dukungan saudara-saudara yang diberikan, baik melalui doa maupun juga dana, sehingga program ini bisa diproduksi. Dan karena itu kami mau berterima kasih juga kepada semua saudara yang telah mendukung program ini. Dan saudara-saudara, sepanjang kita belajar bersama kebenaran firman Tuhan, kalau saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan seputar materi yang sudah lewat maupun juga yang akan saya sampaikan ini, atau bahkan di luar materi ini tentang iman Kristen, kitab suci Kristen, saudara boleh mengirimkan pertanyaan saudara. Di layar saudara ada nomor-nomor kontak yang ada di sana. Silakan kirim pertanyaan di sana dan tim Pijar TV akan dengan setia dan senang hati melayani saudara sekalian. Baik saudara-saudara, kita sedang membahas tentang doktrin Roh Kudus. Dan kita pada episode kali lalu, kita sedang berbicara tentang suatu isu yang sangat penting, yang juga merupakan konsep di dalam Alkitab, yakni soal dipenuhi Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus. Dan saya sudah bahas beberapa hal tentang topik ini. Apa yang dimaksudkan dengan penuh Roh Kudus kita sudah bahas, ya. Bagi saudara yang mungkin belum melihat tayangan sebelumnya, silakan mengikuti episode sebelumnya yang membahas itu, ya. Apa perbedaan baptisan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Lalu untuk apa kita dipenuhi Roh Kudus, dan apa tandanya seorang dipenuhi Roh Kudus? Khusus bagian ini, apa tandanya seorang dipenuhi Roh Kudus? Saya sudah jelaskan bahwa itu tidak harus berbahasa roh. Dan ini menentang pemahaman banyak orang bahwa kalau orang dipenuhi roh, dia harus bahasa roh. Kita sudah belajar dalam episode sebelumnya, tidak harus. Bisa, ya, tapi bisa tidak. Dan juga kepenuhan roh itu tidak ditandai dengan fenomena-fenomena atau gejala-gejala aneh lainnya yang bersifat fisik seperti orang berjatuh-jatuhan, bergetar-getar, tertawa-tawa, terguling-guling. Tidak dengan gejala seperti itu. Maka sekarang pertanyaan kita adalah, kalau demikian apa tandanya seorang dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana saya tahu saya dipenuhi Roh Kudus? Bagaimana saya tahu orang lain sedang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ya. Nah, untuk ini coba baca komentar dari John Stott terlebih dahulu. Kita harus mencari bukti-bukti dari kepenuhan roh itu, bukan pada gejala-gejala yang supra-alami, tapi pada kualitas dan aktivitas yang rohani itu. Ya, kalau bahasa roh dan lain sebagainya, ya itu adalah hal-hal yang supranatural. Nah, Stott berkata bahwa mencari bukti kepenuhan itu bukan pada hal-hal yang supranatural itu, ya, tetapi pada kualitas dan aktivitas yang rohani. Kalau begitu, apa tandanya seorang dipenuhi roh? Nah, saya berikan beberapa. Pertama adalah, kalau orang dipenuhi roh, maka ada buah roh muncul di dalam kehidupannya, ya. Saudara ingat dalam episode sebelumnya pada waktu saya membahas soal untuk apa kita dipenuhi roh. Kepenuhan roh itu berhubungan dengan 3 hal. Pertama, itu berhubungan dengan karakter Kristen kita. Kedua, berhubungan dengan pelayanan kita. Dan ketiga, berhubungan dengan keadaan khusus. Itu sudah kita bahas. Tapi yang paling pertama, kepenuhan roh itu berurusan dengan karakter Kristiani. Dan karakter Kristiani itu tidak bisa terlepas dari apa yang disebut sebagai buah roh.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, semua kan karakter yang baik. Maka kepenuhan roh itu harus berkaitan dengan buah roh, ya. Dengan kata lain, kalau kamu memang betul-betul dipenuhi roh, maka hidupmu pasti menghasilkan kualifikasi-kualifikasi karakter yang baik seperti yang muncul di dalam apa yang dikatakan tentang buah roh itu. Coba baca kata-kata Stott. Apakah kini ciri-ciri yang dipenuhi roh Allah? Tidak dapat diragukan bahwa bukti yang pokok bersifat moral bukan bersifat ajaib dan berada pada buah-buah roh bukan pada karunia-karunia roh. Ya, bukan pada hal-hal ajaib, tapi pada buah roh. Ya, juga lihat komentar yang lain dari John MacArthur. Bila kita menoleh kepada surat-surat perjanjian baru untuk memeriksa apa yang dihasilkan oleh pemenuhan roh, itu kita menemukan buah roh, bukan karunia-karunia roh. Ya, jadi senada dengan dikatakan oleh Stott tadi. MacArthur bilang, kalau periksa perjanjian baru kita menemukan bukan karunia roh, tapi pada buah roh. Ya. Dan seperti yang dicatat dalam Galatia 5, 22-23, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi kalau seorang dipenuhi Roh Kudus, maka hidupnya menghasilkan buah roh. Atau dengan kata lain, kehidupan yang menghasilkan buah roh itu adalah tanda nyata bahwa orang itu memang sedang dipenuhi roh. Wah, kayaknya hidupnya penuh kasih, ya. Sukacita, walaupun dia banyak susahnya, ya, tapi dia tetap bersukacita, ya. Ada damai sejahtera di dalam hatinya. Damainya tidak hilang kalau uangnya hilang, ya. Damainya walaupun dia susah karena uang hilang, tapi damai yang sejati itu nggak bisa hilang dari dirinya, ya. Sabar, tidak gampang marah, tidak gampang putus asa, ya. Kemurahan, dia suka memberi, ya. Tidak pelit, tidak kikir, kebaikan, tidak jahat, setia, ya. Dan bukannya tidak setia, lemah lembut, menguasai dirinya, tidak gampang, ya, terbawa emosi dan lain sebagainya. Kalau kita belajar studi tentang buah roh ini, maka semua itu menunjukkan karakter Kristen yang bagus, ya. Jadi kalau orang dipenuhi roh, tandanya kehidupannya diwarnai dengan buah roh, ya. Oke, coba lihat kata-kata pendeta Stephen Tong. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang menghasilkan buah roh. Menghasilkan buah Roh Kudus adalah bukti atau fakta yang tidak bisa dipalsukan. Alkitab mengatakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, di dalam Matius 7 ayat 20. Sebatang pohon disebut pohon ara, tentu tidak akan membuahkan semak duri, bukan? Bisakah kita menemukan buah ara di pohon duri? Bisakah kita menemukan buah anggur di atas semak? Tidak mungkin. Semak menghasilkan semak, durian menghasilkan durian, semangka menghasilkan semangka, anggur menghasilkan anggur. Tetapi semak duri tidak akan menghasilkan buah mangga. Roh Kudus memenuhi seseorang, orang itu akan menyatakan hidup dengan etika yang baru, yaitu etika dari Roh Kudus. Hal ini tidak bisa dipalsukan. Ini tidak bisa dipalsukan. Buah roh tidak bisa dipalsukan. Karunia roh bisa dipalsukan. Salah satu karunia roh adalah bahasa roh. Dan itu bisa dipalsukan. Ya, bisa dipalsukan. Karunia-karunia yang supranatural, misalnya mujizat. Itu mujizat bisa dipalsukan. Ya. Kalau lihat Matius 7 ayat 15, ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu. Mereka menyamar seperti domba, padahal mereka serigala yang buas. Itu nabi palsu.
Ayat ke bawahnya, ayat 21, 22, pada hari-hari terakhir banyak orang datang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami usir setan demi namamu? Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Mereka membuat mujizat, bernubuat, usir setan. Tapi Yesus bilang, kamu pembuat kejahatan. Enyahlah dari hadapanku, aku tidak pernah kenal kamu. Yesus tidak bilang, aku dulu kenal kamu, tapi sekarang tidak. Gak begitu, aku tidak pernah. Berarti mereka sama sekali bukan orang percaya. Kenapa? Mereka nabi palsu. Tapi itu berarti nabi palsu itu ternyata bisa bikin mujizat, bisa usir setan, bisa bernubuat. Ingat waktu Musa menghadap Firaun, lalu dia bikin keajaiban-keajaiban, buang tongkat lalu jadi ular. Ternyata dukun-dukun Mesir juga bisa melakukan itu kan. Jadi memang keajaiban-keajaiban seperti itu memang bisa dipalsukan. Tapi karakter Kristen yang sejati itu nggak bisa. Ya, itulah sebabnya maka memang tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu harus lebih kepada tanda yang tidak bisa dipalsukan, yakni karakter Kristiania yang muncul dalam bentuk buah roh itu, ketimbang karunia-karunia yang spektakuler, tapi itu bisa dipalsukan. Ya. Ini tanda pertama. Lalu tanda kedua dari orang dipenuhi Roh Kudus, kalau kita back to the Bible, lihat kembali di Alkitab, itu adalah ada semangat atau ada gairah yang besar di dalam pemberitaan Injil. Lihat murid-murid pada waktu Kisah pasal 2, mereka dipenuhi Roh Kudus, ya. Satu hal yang menonjol setelah itu adalah mereka begitu gigih beritakan Injil. Mereka begitu semangat beritakan Injil, dan itu secara khusus diperlihatkan oleh Petrus. Petrus bangkit berdiri dan mulai berkhotbah, ya. Dan begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa orang kalau dipenuhi oleh Roh Kudus itu dia muncul gairah yang besar untuk menginjil. Ya, untuk menginjil. Coba kita banding dengan Kisah 4 ayat 31. Kisah para Rasul 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Akibatnya? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Beritakan firman dengan berani. Berarti kita bisa lihat bahwa ternyata satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berani bicara firman Allah. Ya. Berani memberitakan firman Allah. Lihat lagi Kisah 9 ayat yang ke-17 sampai 20. Kisah para Rasul 9 ayat 17 sampai 20. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh Kudus. Berarti Paulus penuh Roh Kudus. Apa yang terjadi setelah itu? 18. Dan ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi setelah penuh Roh Kudus, dia memberitakan Yesus di rumah ibadah dan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Rumah ibadah ini rumah ibadah Yahudi. Ya. Nah, Yahudi itu tidak percaya Yesus. Orang Yahudi lah yang bunuh Yesus. Tapi Paulus dengan begitu berani bicara di depan tempat ibadah musuh-musuhnya dan mengatakan Yesus adalah anak Allah. Karena penuh Roh Kudus. Maka di sini kita bisa lihat bahwa waktu orang dipenuhi Roh Kudus itu ada gairah yang besar. Beritakan Injil. Ya. Oke. Coba baca kata-kata dari Rairi.
Pada waktu kepenuhan Roh Kudus disebutkan di kitab Kisah Para Rasul, pertobatan-pertobatan yang terjadi dicatat di dalamnya. Kepenuhan Roh Kudus yang terjadi pada hari Pentakosta menghasilkan pertobatan 3.000 orang. Kepenuhan para murid dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 31 melipat gandakan jumlah orang yang bertobat kepada Tuhan. Salah satu kualifikasi pemilihan bagi para pelayan meja adalah bahwa mereka harus penuh dengan Roh Kudus. Hal ini diikuti dengan pertobatan sejumlah imam. Ayat 7, Paulus dipenuhi dengan Roh Kudus setelah pertobatannya, dan buah-buah yang dihasilkannya amat terkenal. Ketika Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus pergi ke Antiokhia, banyak orang yang dipertobatkan. Tentu saja mereka yang berdoa maupun mereka yang memberi sama-sama terlibat seperti mereka yang memberikan kesaksian langsung yang menghasilkan pertobatan ini. Ya, jadi di sini Rairi mengungkapkan ya, di sepanjang kitab Kisah Para Rasul, ketika dibicarakan tentang adanya kasus kepenuhan roh, itu selalu berurusan atau berhubungan dengan pemberitaan Injil, dan sebagai akibatnya adalah orang-orang banyak yang bertobat. Ya, sehingga dari sini kita harus bisa melihat bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu pasti akan mempunyai gairah memberitakan Injil dan akan menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Ya, di sini juga bisa diberikan tambahan bahwa orang dipenuhi Roh Kudus bukan hanya punya semangat penginjilan atau bukan hanya punya gairah penginjilan, tapi juga dia punya keberanian di dalam menghadapi resiko dari pemberitaan Injil. Karena menginjil itu tidak mudah ya. Ya kayak Stefanus saja itu ya. Ada orang pernah berkata begini, kalau Petrus khotbah itu berapa orang bertobat? Maka ada orang bilang Petrus itu, begitu Petrus khotbah dapat 3.000 jiwa. Begitu Stefanus khotbah dapat 3.000 batu. Karena orang lempar dia kan, ya. Berarti memang beritakan Injil itu tidak mudah. Beritakan Injil itu bisa punya risiko yang besar sekali. Berapa banyak penginjil di dunia ini yang dianiaya karena pemberitaan Injil, ya, dipenjara karena Injil, dibunuh, digergaji, ya, dipancung, disula itu kayak dibikin sate itu loh. Ya, bahkan disalibkan. Jadi kita bisa melihat bahwa pemberitaan Injil itu juga ada risiko besar. Nah, orang kalau dipenuhi roh, dia punya gairah menginjil, keberanian menginjil, tapi sekalian keberanian untuk menanggung resiko dari pemberitaan Injil. Ya. Dan itulah yang terjadi, kita lihat Stefanus juga Paulus. Kalau saudara baca sepanjang Kisah Para Rasul, Paulus itu menghadapi penderitaan itu tidak sedikit. Berulang kali upaya pembunuhan itu diberikan kepada dia. Tapi kenapa dia tetap gigih terus beritakan Injil? Ini karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Coba baca kata-kata Pendeta Stephen Tong. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang berani, tidak takut menjalankan kehendak Allah. Sebelum seseorang dipenuhi Roh Kudus, dia merasa terkejut dan takut ketika melihat penganiaya-penganiaya mendekati dirinya. Seperti murid-murid Yesus Kristus yang mengunci semua pintu karena takut. Tetapi setelah Roh Kudus memenuhi mereka, mereka justru membongkar pintu, membuang kunci, dan pergi kemana saja, tanpa merisaukan soal masih bisa pulang atau tidak. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus mempunyai keberanian. Yang tadinya takut mati sekarang tidak. Yang tadinya malu sekarang tidak. Yang tadinya takut dilawan sekarang tidak. Karena dia tahu bahwa dia sedang menjalankan kebenaran. Ya, jadi kalau saudara mau nginjil tapi takut sekali, ya, saudara perlu dipenuhi Roh Kudus. Atau menginjil tapi takut, berani menginjil tapi takut menghadapi resiko Injil, saudara butuh dipenuhi Roh Kudus. Kalau dipenuhi Roh Kudus, saudara akan menjadi orang yang berani memberitakan Injil.
Jadi pertama, kalau orang kepenuhan roh, apa tadi? Hidupnya menghasilkan buah roh. Ciri kedua, tanda kedua kalau mereka penuh roh adalah mereka berani beritakan Injil, gairah beritakan Injil, berani tanggung resiko dalam pemberitaan Injil. Lalu Paulus juga memberikan ciri yang lain. Ya, ciri yang lain ini nampak dalam Efesus pasal yang ke-5, ayat yang ke-18 sampai 21. Coba baca. Efesus 5 ayat 18 sampai 21. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Oke. Sekarang coba ulang ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Oke. Di situ ada dua kalimat penting ya. Jangan mabuk anggur. Kedua, harus penuh roh. Kamu jangan mabuk anggur, tapi kamu harus penuh roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain, dan seterusnya. Pada waktu ayat yang ke-18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu belum titik itu. Masih ada kelanjutannya di dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21. Itu berarti bahwa mulai ayat 19, Paulus sedang menjelaskan dipenuhi roh itu gimana sih. Kamu tidak boleh mabuk anggur. Hendaklah kamu penuh roh. Lalu kalimat selanjutnya itu memberikan ciri-ciri dari orang dipenuhi roh. Nah, apa cirinya? Lihat ya ayat 18. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Tanda bahwa kamu dipenuhi roh itu adalah kamu mau berkata-kata seorang kepada yang lain. Ya. Tapi ini berkata-kata seorang kepada yang lain ini berkata-kata apa? Ya. Kalimat selanjutnya, dalam mazmur, dalam kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Nah, tentang ini menarik kata-kata Stott. Bukti pertama dipenuhi dengan roh ialah bahwa kita berbicara yang seorang dengan yang lain. Ya, jadi bicara seorang. Hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-katalah, bicaralah seorang kepada yang lain. Nah, terus? Ciri pertama kepenuhan roh ialah persekutuan. Persekutuan, kenapa? Karena kalau saya ngomong dengan kamu, kita dua bersekutu. Ngomong terjadi persekutuan, ngomong terjadi persekutuan. Ya, terus. Terlebih lagi itu adalah persekutuan rohani. Kita saling menyapa bukan dalam obrolan duniawi, melainkan dalam mazmur dan kidung pujian dan nyanyian rohani. Hal ini tentu tidak berarti bahwa cara berbicara yang biasa antara orang percaya yang dipenuhi roh adalah nyanyian. Hal ini berarti bahwa persekutuan yang benar diungkapkan dalam kebaktian bersama. Ya, berarti ini ada persekutuan. Itu berarti bahwa orang yang dipenuhi roh itu dia suka bersekutu. Ya. Ada banyak orang yang mengaku penuh roh tapi malas bersekutu. Apalagi kalau jarang bersekutu, ya. Ada teman pendeta saya bilang bahwa kapal selam tempo dulu konvensional itu, dia kalau nyelam di laut itu dia bisa 3 minggu di dalam laut baru keluar. Tapi Amerika berhasil membuat kapal selam yang lebih canggih, yang begitu menyelam itu 3 bulan baru keluar. Tapi orang Kristen ada punya kapal selam lebih canggih,
Yaitu dia menyelam begitu 11 bulan baru dia keluar. Habis Natal dia menyelam. Mulai Januari dia mulai menyelam, sampai Desember baru dia nongol kembali waktu mau Natal. Ada banyak orang di tempat-tempat daerah-daerah Kristen yang hari-hari biasa kebaktian minggu ya gereja kosong saja atau pas saja. Tapi begitu Natal, gereja buka tenda sampai di luar-luar karena banyak jemaat membludak. Pertanyaannya, sekian lama mereka di mana sebelum Natal? Ya, kelihatannya ada banyak yang baru keluar dari persembunyian. Nah, yang model seperti itu tidak bisa dikatakan penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus pasti ada kerinduan untuk bersekutu, ya. Ada kerinduan untuk bersekutu selalu. Sebelum hari Minggu kok rasanya nggak sabar lagi ya mau bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Itu salah satu tanda kita dipenuhi Roh. Tapi bukan hanya itu. Karena di ayat 18 yang mengatakan penuh dengan roh, itu di ayat 19 bilang bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Maka ini berarti bahwa orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus itu dia suka bernyanyi dan suka bersorak-sorak bagi Tuhan. Dengan kata lain, dia senang memuji Tuhan. Ya, senang memuji Tuhan. Senang sekali dalam praise and worship memuji Tuhan. Dia suka menyanyi. Kadang-kadang sih ada orang yang mengatakan bahwa kalau sudah jadi orang Kristen nggak boleh lagi menyanyi lagu-lagu dunia, ya, nggak boleh nyanyi lagu pop. Ada juga yang ekstrim seperti itu, tapi itu salah lah. Kita nih memang harus mengarahkan mata ke surga, tapi kan ingat bahwa kaki masih injak bumi ya. Tapi waktu kaki injak bumi ingat juga lah bahwa harus angkat mata ke surga ya. Nah, saya nggak apa-apa kalau orang mau nyanyi lagu-lagu sekuler juga nggak masalah. Tapi bagi saya, orang yang dipenuhi Roh Kudus dan menurut ayat ini, dia harus lebih suka memuji Tuhan. Ya. Wah, senang sekali puji Tuhan begitu bangun pagi. Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saya pernah bangun pagi menyanyi praise and worship. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Jam 5 pagi. Tapi rupanya tetangga juga buka jendela dan tarik suara pagi jam 5. Ingin ku bunuh pacarmu. Jam 5 pagi dia mau bunuh pacar orang. Adalah kerinduan kita bagi seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus untuk memuji Tuhan. Coba baca kata-kata MacArthur. Orang yang dipenuhi roh menyanyikan mazmur, lagu-lagu pujian dan rohani. Menyanyi dalam hatinya bagi Tuhan. Ya, jadi bahkan dalam hati pun dia bisa menyanyi ya. Diam-diam tapi terus hatinya sukacita menyanyi. Kalau dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan kata lain, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu full praise, full worship, memuji Tuhan. Ya. Apakah ciri itu ada dalam diri saudara? Kalau tidak, kalau kamu sudah Kristen sejati tapi masih kurang suka memuji Tuhan, kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Kalau kamu dipenuhi Roh Kudus, salah satu cirinya adalah full praise in your heart. Ya. Apalagi ciri yang lain? Ayat 20. Ayat 18-nya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Tapi ayat 20, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Orang yang dipenuhi roh, ternyata dia hatinya penuh dengan syukur. Dia nggak gampang mengeluh, ya, nggak gampang ngomel dengan apa yang terjadi. Sebaliknya, dia mengucap syukur atas apapun yang terjadi. Entah baik, entah buruk, entah untung, entah malang, suka cita, duka cita, ya, merugikan atau menguntungkan, dia tetap bersyukur. Ya.
bersyukur selalu. Bersyukur selalu. Bersyukur senantiasa. Karena dia apa? Kenapa mengucap syukur selalu? Karena dia tahu dia anak Tuhan. Dan bagi seorang anak Tuhan, tidak mungkin Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk. Yang betul-betul buruk menghantam dia. Dia bisa mengalami yang tidak enak. Tapi yang tidak enak itu ujung-ujungnya juga bawa kebaikan bagi dia. Ya, Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Jadi, pasti di balik kesulitan yang dia hadapi, masalah, penderitaan, kerugian, hal yang tidak menyenangkan, itu ada rencana Tuhan. Dia percaya itu. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Tuhan bisa pakai suka mendatangkan kebaikan, Tuhan bisa pakai duka mendatangkan kebaikan. Kalau suka duka mendatangkan kebaikan, kenapa saya harus mengeluh? Kalau begitu saya bersyukur. Maka apapun yang dia alami, dia selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, bersyukur pada Tuhan. Dalam episode kali lalu saya kan pernah cerita Sadhu Sundar Singh yang ketika dirampok, dicuri uangnya. Dia pulang sampai rumah, dia ambil buku harian dan dia tulis, Tuhan, hari ini saya bersuka cita dan mengucap syukur. 1, karena mereka mencuri, merampok uang saya, tapi tidak semua. Karena saya tidak bawa uang semua, separuh masih di rumah. Ya. Tuhan, saya bersuka cita mengucap syukur karena mereka merampok uang saya, tapi tidak merampok nyawa saya. 3, Tuhan, saya bersyukur karena hari ini saya dirampok, bukan saya yang merampok. Oh, luar biasa. Kalau kena maki hari ini bisa bersyukur, Tuhan, terima kasih saya dimaki, bukan saya yang memaki. Ya, itu penuh syukur itu. Nah, maka orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia hatinya penuh dengan syukur. Coba kata Stott, John Stott. Kapan saja Roh Kudus memenuhi orang beriman, mereka bersyukur kepada Bapa Surgawi di segala waktu atas segala sesuatu. Oke, Peter Brain. Orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh tidak akan hanya menyanyikan nyanyian pujian kepada Kristus, tetapi juga menaikkan ucapan syukur secara teratur kepada Allah Bapa dalam nama Anak karena kelimpahan telah dicurahkan atas mereka. Ya, berarti ada full of thanks to Lord. Ya, mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Harus mengucap syukur. Kalau saudara menghadapi apapun, mengucap syukur pada Tuhan, itu tanda saudara dipenuhi Roh Kudus. Atau sebaliknya, kalau saudara betul-betul dipenuhi Roh Kudus, nanti lihat apapun yang saudara alami, saudara akan didorong untuk tetap mengucap syukur. Saya teringat ada seorang teman pendeta. Dia menghadiri penerimaan raport anaknya. Dan ternyata pada acara penerimaan raport itu semua teman naik kelas. Dan anaknya satu-satu yang tidak naik kelas. Anaknya pulang duluan. Begitu dia pulang sampai rumah, dia buka pintu kamar anaknya, tidak bisa terbuka karena terkunci. Anaknya kecewa, malu, tidak mau keluar. Tapi papanya ketok pintu. Terus sampai akhirnya dia buka pintu. Lalu papanya bicara dengan dia. Bicara banyak hal. Setelah itu ujungnya apa? Papanya bikin acara syukuran. Maka dibuatlah acara syukuran. Undangan dikirim ke semua teman yang naik kelas. Dan semua kenalan. Begitu semua sudah berkumpul, orang berheran-heran nih. Biasanya orang syukuran kalau naik kelas ya. Kok ini kok nggak naik kelas, kok bikin acara syukuran? Pada waktu semua sudah kumpul, baru si bapak berdiri. Saudara-saudara, hari ini anak saya tidak naik kelas. Tapi saya sudah bicara dengan dia dan kami dua bersyukur.
kami dua bersyukur karena sekalipun dia tidak naik kelas, ya, dia tidak mau sekolah lagi. Tapi tadi saya bicara dengan dia, saya bilang, coba kamu buktikan pada Bapak, kamu tidak lari dari ini kondisi. Kamu tidak lulus. Bapak harap kamu kembali ke sekolah itu, kembali ke kelas itu, hadapi guru yang sama, dan kalau perlu tempat duduk yang sama, kursi yang sama, dan berjuang sedemikian rupa. Tahun depan harus naik kelas. Janji sama Bapak. Mau? Mau. Nah, jadi teman-teman sekalian, memang anak saya tidak naik kelas, tapi dia sudah janji. Dia akan kembali ke sekolah yang sama, berjuang kembali, dan tahun depan dia akan naik kelas. Kami dua sudah sepakat, dan sebagai tanda kesepakatan kami, hari ini kami dua bikin syukuran. Syukuran ketidaknaikan kelas. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Buat dibalik sesuatu yang buruk pun, ya, orang bisa bersyukur. Itu hanya dimungkinkan kalau orang penuh dengan Roh Kudus. Apalagi ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Tapi ayat 21 bilang, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Berarti orang kalau dipenuhi Roh Kudus, dia akan merendahkan diri terhadap orang lain. Dia tidak merasa diri lebih hebat dari orang lain dan tidak merasa sombong. Sebaliknya, dia merendahkan diri. Dan kalau dia berkonflik dengan orang lain, dia memilih merendahkan diri daripada mempertahankan egonya. Banyak orang Kristen sudah percaya Yesus, sudah dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi kita bisa lihat bahwa dalam hidup hari demi hari begitu penuh dengan kesombongan dan keegoan. Tapi orang dipenuhi roh itu full of humble, ya. Dia rendah hati. Nah, setelah Paulus bicara soal dia merendahkan diri, Paulus menghubungkan itu kepenuhan Roh Kudus yang salah satu tandanya adalah merendahkan diri. Paulus langsung menghubungkan itu dengan relasi dalam keluarga. Sehingga ayat 22 langsung bilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Maksudnya Paulus adalah, kalau seorang istri dipenuhi roh, maka dia akan tunduk kepada suamimu. Dia nggak melawan kepada suami, nggak memberontak, dan nggak mau berkuasa atas suaminya. Saya kalau bikin konseling pranikah, saya selalu tanya kepada pasangan calon pengantin itu dan menegaskan, hai laki-laki, kamu itu adalah kepala keluarga. Ya, hai perempuan, calon istri, dengar baik-baik. Yang jadi kepala rumah tangga itu laki-laki, suami. Jadi, hai laki-laki, hai perempuan, jangan mencoba merebut kedudukan suamimu. Dan hai laki-laki, jangan membiarkan kedudukanmu direbut oleh istrimu. Ya. Karena dalam kenyataannya ada banyak laki-laki yang ikut organisasi ISTI. Tahu ISTI? Ikatan Suami Takut Istri. Ya, jadi kelihatannya istri yang berkuasa luar biasa dan suami takut sekali. Ya. Ada suami yang saya baru dapat cerita. Ya. Ada KDRT di Surabaya sana. KDRT-nya adalah istri menghajar suami. Ya, setiap kali suami buat salah, si istri tempeleng suaminya. Dan saya sampai heran, nih kok aneh tuh, kok kenapa si laki-laki itu kok bisa membiarkan dirinya ditempeleng begitu. Tapi betul-betul itu ditindas selama bertahun-tahun. Kok bisa ada begitu? Kalau suami istri ya dipenuhi Roh Kudus, dia tunduk pada suaminya. Oke. Ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan diri baginya. Nah, kalau suami sebaliknya, suami dipenuhi Roh Kudus, dia akan mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat. Ya. Maka dia tidak akan melakukan KDRT. Ada istri yang babak belur dan belur berbabak-babak, ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga, ya, penindasan. Tapi kalau suami istri itu dipenuhi roh, akan ada
ditundukan. Jadi ini dalam konteks Efesus pasal 5 ini Paulus membahas kepenuhan Roh Kudus sampai diberikan aplikasi sampai pada kehidupan yang paling kecil, yaitu hubungan atau relasi keluarga. Nanti juga ayat-ayat selanjutnya, anak taat orang tua. Berarti anak yang dipenuhi Roh Kudus taat orang tua. Orang tua yang dipenuhi Roh Kudus itu juga mengasihi anak. Begitu juga hamba-hamba kepada Tuhan. Berarti pembantu-pembantu yang dipenuhi Roh Kudus itu juga taat kepada majikannya. Majikan yang dipenuhi Roh Kudus itu tidak memperlakukan hamba-hambanya atau pembantu-pembantunya dengan semena-mena. Nah, ini sebuah aplikasi yang praktis di dalam kehidupan keluarga, ya, dari orang yang penuh dengan Roh Kudus. Coba kata-kata MacArthur. Orang-orang yang dipenuhi roh akan saling tunduk, mereka akan saling mendengarkan dan taat kepada wewenang yang lainnya. Para istri yang dipenuhi roh tunduk kepada suami mereka. Para suami yang dipenuhi roh mengasihi istri mereka seperti Kristus mengasihi gereja. Anak-anak yang dipenuhi roh hormat dan taat kepada orang tua mereka. Dan para orang tua yang dipenuhi roh tidak membuat hati anak-anak mereka tawar karena mereka dibesarkan dalam disiplin dan petunjuk Tuhan. Seorang hamba atau pegawai yang dipenuhi roh menaati majikan, dan seorang majikan yang dipenuhi roh bertindak adil dan penuh pengertian pada pegawai-pegawainya. Semuanya ini merupakan pencerminan dari kehidupan yang dipenuhi roh. Ya, semua ini merupakan pencerminan dari kehidupan yang dipenuhi roh. Suami-suami di rumah, bagaimana? Apakah saudara penuh roh? Istri-istri, gimana? Anak-anak, orang tua, majikan, pembantu. Kalau kita semua dipenuhi roh, betapa indahnya kehidupan keluarga. Ya. Nah, jadi ada ciri-ciri ini. Karena ada ciri-ciri ini, maka menurut MacArthur kita bisa tahu kita itu dipenuhi roh atau tidak. Ya kan? Kalau ternyata seorang istri yang dipenuhi roh, dia tunduk pada suami. Kalau itu kata kitab suci dan kamu melihat dirimu, wih ternyata saya ini istri suka melawan suami dan malah saya injak-injak suami. Kamu jadi tahu kan? Berarti saya nih bukan istri yang dipenuhi roh. Tapi kalau ternyata kamu dapati dirimu, ternyata saya ini menjadi istri yang hormat suami, taat suami, menghargai suami, kamu bisa tahu, oh berarti saya dipenuhi roh. Sebaliknya, kalau kamu sebagai suami, tiap hari maki istri, ya, tempeleng istri, itu tanda kamu tahu, harus tahu bahwa kamu belum dipenuhi Roh Kudus. Tapi kalau ternyata kamu mengasihi istri, anak, ya, majikan-majikan juga coba lihat bagaimana cara kamu perlakukan pembantu di rumah. Kalau sedikit-sedikit pembantu salah, babi kau, ya, salah anjing kau, maki-maki seperti itu. Kamu jadi tahu bahwa kamu sedang tidak dipenuhi roh. Tapi kalau kamu penuh pengertian, penuh penghargaan, kamu bisa tahu kamu dipenuhi roh. Ya, coba baca kata-kata MacArthur. Bagaimana kita sungguh-sungguh bisa tahu bahwa kita dipenuhi dengan Roh Kudus? Itu adalah pertanyaan yang baik. Dan berikut ini adalah jumlah pertanyaan yang bisa kita tanyakan pada diri sendiri untuk memeriksanya. Oke, jadi kan di Efesus 5 tuh ya. Kamu tidak boleh mabuk oleh anggur. Hendaklah penuhi roh. Lalu setelah itu kan Paulus bicara banyak hal. Nah sekarang tanyakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk menguji kamu dipenuhi roh atau tidak. Lanjut. Apakah kita bernyanyi? Ya kan tanda orang penuh roh adalah dia suka memuji Tuhan kan. Maka tanya, apakah kita bernyanyi? Next. Kitab suci berbicara tentang mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Paulus tidak berbicara tentang menciptakan musik yang luar biasa. Ia berbicara tentang kebenaran rohani yang memenuhi pikiran kita sampai jiwa kita serta keluar dari mulut kita. Jadi orang dipenuhi roh itu hati dan jiwanya memuji Tuhan. Paulus tidak bicara orang bisa cipta lagu yang hebat sekali. Ya. La 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 la. Wih, itu hebat itu lagu.
Tapi bukan itu. Kamu mungkin tidak bisa cipta lagu. Ya, jangankan cipta lagu. Menyanyi suara miring. Ya, jangankan menyanyi, tepuk tangan saja fals. Ya. Tapi ternyata biarpun fals, tapi dalam hati itu dan pikiran itu selalu rindu. Itu kamu bisa tahu itu. Ya, oke, lanjut. Apakah kita bersyukur? Kita harus memeriksa diri kita sendiri untuk melihat mana yang dominan, keluhan dan masalah atau ucapan syukur. Ayo pikir, kamu lebih banyak mengeluh atau banyak bersyukur? Semua di rumah, ayo. Ibu-ibu di rumah, pikir lebih banyak ngeluhnya atau lebih banyak bersyukur? Nah, ini uji diri, ya. Terus? Kita punya masalah, gangguan, kekecewaan, dan dalam kasus-kasus tertentu krisis. Tetapi bahkan lebih jelas lagi bahwa ada banyak yang perlu kita syukuri. Apakah kita bersyukur untuk kehadiran Allah? Ya, sabar. Apakah pernah bersyukur untuk kehadiran Allah? Allah ada di dalam kita, ada Allah. Mazmur Daud bilang ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut sebab Engkau besertaku. Pernah mengucap syukur atas kehadiran Allah? Next. Keselamatan di dalam Kristus. Selamat. Apa artinya punya isi dunia tapi mati masuk neraka? Tapi ternyata Kristus telah menebus kita. Saya menemukan keselamatan dalam Kristus. Pernah mengucap syukur untuk itu? Next. Kemenangan atas maut, kemenangan dalam hidup sehari-hari. Apakah kita bersyukur untuk kesehatan, keluarga, teman? Daftar ini jelas tidak ada habisnya. Ya, kalau mau bersyukur saya terlalu banyak hal yang harus disyukuri. Ya, kalau hari ini masih bisa hidup saja bersyukur. Ya, karena banyak orang tidak bisa lewat hari ini. Banyak orang mati hari ini. Ada yang sakit mati, ada yang nggak sakit mati. Pernah ada kasus di mana orang keluar dari rumah, tiba-tiba sebuah benda melayang dari langit, lalu hantam dan jatuh mati. Dia mati tanpa tahu apa yang menghantam kepalanya. Ya. Setelah itu orang-orang pada heran dan geger semua bahwa ternyata yang menghantam kepalanya itu adalah kura-kura. Tahu kura-kura? Penyu. Dari langit turun. Kok bisa ada kura-kura penyu turun dari langit? Ternyata diselidiki, oh ada burung elang yang biasa tangkap kura-kura di laut untuk dimangsa. Hari itu elang menangkap kura-kura yang gemuk dan dia bawa terbang di atas dan saking gemuknya dia tidak kuat. Akhirnya si elang lepaskan kura-kura itu. Begitu lepaskan, si bapak keluar dari rumah, langsung hantam, tek, mati. Tiap hari orang mati dengan alasan macam-macam. Tapi kalau hari ini kamu masih bisa bernapas dan hidup, bisa sehat, kamu harus bersyukur. Dan daftar ini tidak ada habisnya kalau diperpanjang. Pernah bersyukur untuk hidup ini, tubuh ini yang Tuhan kasih. Kita bisa syukur macam-macam. Ya, kita ini diberi alis itu loh ya. Tuhan kasih alis ini ada manfaat. Supaya kalau keringat datang itu tidak langsung turun, disaring di sini, tidak turun langsung mata. Pernah bersyukur untuk alis? Banyak perempuan tidak bersyukur untuk alis, Tuhan kasih alis dicukur lagi. Ya. Pernah bersyukur ada bulu hidung? Tuhan kasih bulu hidung itu bukan sesuatu yang kebetulan. Kita tiap hari menghirup udara ini banyak kotornya, banyak penyakit. Tapi bulu hidung itu untuk menyaring. Makanya aja bulu hidung yang dicabut. Ya, kecuali sudah uban. Ya, macam-macam. Ya. Kalau kita mau bersyukur saja, tidak ada habis-habisnya materi untuk bersyukur. Ya. Uji diri, apakah kamu bersyukur? Atau lebih banyak mengeluh? Oke, lanjut. Adakah hubungan-hubungan yang benar dalam hidup kita? Dengan kata lain, apakah kita berhubungan baik dengan pasangan kita, anak-anak kita, rekan dan tetangga kita? Kita dapat memeriksa kembali apa yang Paulus ajarkan dalam Efesus 5:21-29. Dapatkah kita tunduk kepada orang lain? Dapatkah kita mengikuti seperti halnya kita memimpin? Sebagai istri, apakah kita tunduk kepada kepemimpinan suami kita? Sebagai suami, apakah kita mengasihi istri kita? Apakah kita berusaha mengasihi Kristus?
Apakah kita berusaha mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi gereja? Bila hal ini tampaknya berlebihan, apakah kita berusaha mengasihi mereka seperti halnya kita mengasihi tubuh kita sendiri? Bila kita menjadi orang tua, mudah-mudahan anak-anak kita taat dan menghormati kita. Mereka akan taat dan menghormati kita sesuai dengan bagaimana kita mengasuh mereka. Apakah kita bertindak adil, jujur, ataukah kita memojokkan mereka? Bila kita pegawai, dapatkah kita dipercaya dan taat? Dapatkah kita percaya bahwa kita bekerja sesuai dengan bayaran kita setiap hari? Maksudnya gini loh, kalau saudara pegawai kan digaji tiap bulan. Tapi kalau saudara masuk kantor saja, lalu daftar, lalu absen, lalu hilang. Ya, apakah kamu kerja dengan baik? Atau orang bilang, apakah kamu, jangan-jangan kamu hanya kerja curi tulang saja? Ya, datang absen lalu mall, ya, datang absen lalu shopping. Kamu terima gaji, makan gaji secara percuma, tapi tidak bekerja dengan baik. Itu menjadi pegawai yang tidak baik. Kamu bisa menguji apakah kamu penuh dengan Roh Kudus. Terus? Kalau kita majikan, apakah kita adil dan jujur serta mengusahakan kesejahteraan para pegawai kita dan tidak hanya berusaha keluar dari garis paling bawah dalam perhitungan laba? Ya, jadi pikirkan juga tentang pegawai-pegawaimu, pembantu-pembantumu. Jadi maksudnya John MacArthur ini memberikan banyak pertanyaan, dan dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita bisa ngukur saya itu dipenuhi roh atau tidak ya. Ajukan banyak tanya. Apakah saya ini banyak syukur atau banyak mengeluh ya? Apakah saya ini cukup merendahkan diri atau saya mengangkat diri dan sombong ya? Semua itu akan bisa membuat kita mendeteksi kita itu sebenarnya dipenuhi roh atau tidak. Ya. Itu ciri ketiga dari orang dipenuhi roh. Yang keempat adalah ada pengetahuan dan kecintaan akan firman. Ini tanda lain dari orang penuh roh. Orang kalau penuh roh itu dia cinta firman. Nah, dari mana kita mendapati pemikiran atau ide seperti ini? Begini. Ini adalah surat Efesus ya. Efesus 5 yang hendaklah kamu penuh roh. Itu Efesus 5. Nah, dari surat-surat Paulus ada dua surat yang mirip, yaitu surat Paulus dan surat Kolose. Surat Paulus dan surat Kolose itu banyak kata-kata, banyak kalimat sama. Kira-kira ada 74 kalimat yang mirip antara Efesus dan Kolose. Dan apa yang pernah muncul di Efesus, muncul di Kolose. Apa yang muncul di Kolose, ada di Efesus. Karena itulah surat Efesus dan surat Kolose itu mirip. Nah, salah satu bagian yang mirip dari kedua surat ini adalah perintah untuk menyanyikan mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani, dan ucapan syukur. Oke, saudara coba perhatikan ya, tabel yang saya berikan ini ya. Kalau saudara perhatikan tabel ini, di sebelah kirinya ada Efesus 5, ayat 18-20, dan sebelah kanannya ada Kolose 3, 16. Nah, saudara lihat, perhatikan baik-baik perbandingan ini. Ayat 18, hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu di Kolose pasal 3, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Itu setara ya. Lalu saudara lihat lagi di Efesus itu ada mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan. Ayat 19. Itu setara juga dengan di Kolose. Nyanyikanlah mazmur, puji-pujian, nyanyian rohani. Lalu di ayat 20 dari Efesus 5 ada ucap syukur senantiasa. Tapi di Kolose juga ada. Mengucap syukur kepada Allah. Nah, kalau memang itu persamaan, maka saudara lihat dalam tabel itu, khusus kalimat pertama. Di Efesus pasal 5, hendaklah kamu penuh dengan roh. Itu setara dengan hendaklah perkataan Kristus diam dengan kekayaan di antara kamu. Jadi, apa artinya penuh roh? Ini di Efesus. Di Kolosenya adalah perkataan Kristus diam di dalam kamu. Maka penuh dengan roh itu sama arti dengan perkataan Kristus diam dalam kamu. Ini perbandingan
kitab ini. Maka pertanyaan kita sekarang, perkataan Kristus diam di dalam kamu tuh artinya apa? Ya, coba baca dalam Wycliffe Bible Commentary. Perkataan Kristus yang diam di antara mereka, yakni ajarannya, berpengaruh sebagai pengubah kehidupan orang percaya. Perkataan Kristus itu ajarannya. Jadi ajaran Kristus ada di dalam ini. Itu penuh roh. Maka ajaran Kristus ada di dalamnya. Maka dari sini kita bisa melihat bahwa, oh, kalau memang saya penuh dengan roh, maka ajaran Kristus itu akan ada dalam saya. Saya suka ajaran Kristus. Saya suka firman Tuhan. Ya. Coba baca kata-kata pendeta Stephen Tong. Barang siapa dipenuhi Roh Kudus, dia dipenuhi dengan kuasa dan perkataan Kristus di dalam firman-Nya. Saya sering menyaksikan orang-orang yang menyebut dirinya dipenuhi Roh Kudus justru miskin sekali pengertian akan firman Tuhan. Ini penting sekali. Kalau kamu penuh roh, perkataan Kristus harus ada dalam hatimu. Tapi dan karena kamu penuh roh, kamu juga ada diisi firman. Tapi hari ini orang mengaku penuh roh, guling-guling dan lain sebagainya, tertawa-tertawa ini. Tapi mengerti firman nggak ada. Dia lebih suka jatuh-jatuh daripada belajar Alkitab. Dia suka goyang-goyang daripada belajar firman. Itu bukan kepenuhan roh yang sejati. Kepenuhan roh yang sejati pasti akan membawa kecintaan akan firman. Ya. Orang rajin belajar firman belum tentu penuh roh. Tapi orang kalau penuh roh, dia pasti rajin belajar firman Tuhan. Ya. Nah, pemirsa di rumah, itu adalah tanda-tanda kalau seorang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau penjelasan-penjelasan saya ini masih membuat tanda tanya pada saudara atau ada hal yang saudara belum mengerti, silakan saudara mengajukan pertanyaan saudara di nomor yang ada di layar saudara ini ya. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa belajar banyak hal lewat program Ku Tahu Yang Ku Percaya dari Pijar TV ini ya. Dan program ini juga bisa ada karena dukungan doa, dukungan dana dari saudara-saudara semua. Mari kita terus mendukung sehingga program ini terus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita tentang tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus. Sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus. Ini penting karena di Efesus 5 ayat 16 bilang, hendaklah kamu penuh dengan roh. Berarti penuh roh itu bukan hanya usul. Bukan hanya saran Paulus, tapi itu adalah perintah. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa ini adalah kata bentuk imperatif. Perintah dan present. Jadi ini perintah yang harus dilakukan tiap hari. Hendaklah kamu selalu penuh roh. Kamu harus berusaha supaya kamu terus menerus dipenuhi oleh roh berulang-ulang. John MacArthur bilang, Paulus tak pernah berkata, hendaklah kamu dibaptiskan dalam roh. Itu tidak pernah. Orang-orang percaya sudah dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus oleh roh. Seperti yang dengan gamblang Paulus nyatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 13. Apa yang Paulus katakan dalam Efesus 5 ayat 18 ialah bahwa orang Kristen harus terus membiarkan roh Allah yang sudah ada di dalam dirinya memenuhinya. Dipenuhi roh Allah adalah satu tantangan harian. Hari ini Anda dipenuhi, tapi besok ceritanya lain lagi. Seperti orang Israel yang mengumpulkan mana setiap hari, demikian pula orang Kristen harus mengandalkan Roh Kudus dan setiap hari terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Hari ini dipenuhi, besok tidak lagi. Makanya harus berjuang tiap hari untuk dipenuhi oleh roh. Bentuknya adalah perintah, kata John Stott. Kita tidak boleh menghindar tugas ini, seperti kita tidak boleh menghindar tugas-tugas kesusilaan yang mengelilingi nats ini. Kepenuhan roh bukanlah soal pilihan bagi orang Kristen, tapi soal wajib. Ya, jadi ini adalah kewajiban kita untuk dipenuhi oleh roh. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya saya dipenuhi oleh roh? Ya,
Nah, di sini kita kembali lihat Efesus 5 ayat 18. Coba baca lagi. Efesus 5 ayat 18, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Perhatikan kalimat pertama ya. Janganlah kamu mabuk oleh anggur. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat ini mengatakan bahwa kita jangan mabuk anggur, tapi harus penuh roh. Kedua ini bisa dilihat dalam hubungan sebab akibat. Maksud saya adalah, sepanjang kamu mabuk oleh anggur, kamu tidak mungkin dipenuhi roh. Kalau kamu mau dipenuhi roh, kamu jangan mabuk oleh anggur. Nah, mabuk oleh anggur di sini, ini bukan hanya sekedar mabuk anggur. Bukan. Tapi kan ada kata-kata, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Jadi sekarang kita bisa lihat bahwa anggur di sini itu sebenarnya disebut sebagai perwakilan dari kehidupan yang dikuasai hawa nafsu. Atau dengan kata lain, dosa. Ya. Jadi sepanjang hidupmu dikuasai dosa dan hawa nafsu, kamu nggak bisa penuh roh. Ya. Kalau kamu mau penuh dengan Roh Kudus, janganlah hidup penuh hawa nafsu. Punya nafsu nggak salah. Yang salah kalau dikuasai nafsu. Karena dalam bahasa Ibrani itu ya, tidak ada huruf hidup. A, I, U, E, O tidak ada. Jadi kalau nulis itu hanya huruf mati saja. Jadi NFS. Baca apa? Bisa nafas. Tapi bisa nafsu. Jadi maksudnya sepanjang kamu bernapas, kamu pasti punya nafsu. Ya kan? Jadi nafsu itu tidak salah. Nafsu itu kudus. Tapi kalau hidup dikuasai oleh hawa nafsu, itu jadi masalah. Nah, maka begitu hidupmu dikuasai oleh hawa nafsu, maka kamu tidak mungkin dipenuhi dengan roh. Ya, tidak mungkin dipenuhi dengan roh. Supaya kamu dipenuhi dengan roh, maka kamu tidak boleh dikuasai oleh nafsu. Ya, karena itulah maka di sini kita harus selalu berjuang untuk membuang dosa dalam hidup kita. Kalau kita membuang dosa dalam diri kita, maka kita akan lebih bisa dipenuhi oleh roh. Kalau gelas ini kosong, maka bisa dipenuhi dengan air. Ya. Tapi kalau misalnya gelas ini ada isi batu, ada isi daun, ada isi kertas, lalu saya isi air. Kelihatannya penuh bukan? Tapi sebenarnya mungkin airnya hanya segini aja. Ya, airnya hanya segini saja. Jadi sebenarnya begitu banyak kotoran masuk dalam sini, saya nggak bisa. Gelas ini nggak bisa dipenuhi air. Tapi begitu batunya saya buang, kotorannya saya buang, ya segala macam yang jelek-jelek saya buang, maka air yang masuk itu bisa memenuhinya. Maka kepenuhan Roh Kudus itu akan dimungkinkan kalau kita membuang kehidupan yang penuh dengan hawa nafsu. Ya. Nah, waktu kita banyak berdosa, menurut Efesus 4 ayat 30, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan mendukakan roh. Waktu kita berdosa, kita mendukakan roh. Waktu percaya kan Roh Kudus sudah di dalam. Tapi begitu banyak berdosa, Roh Kudus kan nggak keluar kan? Seperti kita sudah belajar. Roh tidak meninggalkan, tapi roh berduka di dalam. Nah sekarang, kalau kamu berdosa terus, kan roh berduka terus dalam diri kamu. Bagaimana roh bisa memenuhi kamu kalau dia berduka dalam kamu? Tidak. Waktu kamu membuang dosamu, maka roh berhenti berduka. Maka memungkinkan baginya untuk memenuhi kamu. Ya, maka cara di mana kita bisa dipenuhi oleh Roh Kudus adalah dengan membuang dosa-dosa kita. Ya, ada satu kalimat dari God Question yang bagus. Coba bisa dibaca. Dia dapat didukakan dan aktivitasnya di dalam kita dapat dipadamkan. Ketika kita membiarkan ini terjadi,
kita tidak mengalami kepenuhan pekerjaan roh dan kuasanya di dalam dan melalui kita. Ya, kalau kita memadamkan roh, kita mendugakan roh, kita nggak bisa dapat. Karena itu yang harus dilakukan adalah bertobat dari dosa, lepaskan dosa-dosa kita, maka Roh Kudus bisa kembali memenuhi kita. Makanya Efesus 4 ayat 31, hendaklah dibuang segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dibuang. Kutipan dari God Question lagi. Dosa adalah apa yang menghalangi kepenuhan Roh Kudus, dan ketaatan kepada Tuhan adalah bagaimana kepenuhan roh itu dipertahankan. Efesus 5 ayat 18 memerintahkan agar kita dipenuhi dengan roh, namun bukanlah berdoa memohon kepenuhan Roh Kudus yang menggenapi kepenuhan itu. Hanya ketaatan kita pada perintah Tuhan yang memungkinkan kebebasan roh bekerja di dalam diri kita. Karena jika kita masih dijangkiti dosa dan dosa, kita tidak mungkin dipenuhi roh sepanjang waktu. Ketika kita berdosa, kita harus segera mengakuinya kepada Tuhan dan memperbaharui komitmen kita untuk dipenuhi roh dan dipimpin oleh roh. Ya, jadi kalau kamu hidup dalam dosa tapi terus Tuhan, Roh Kudus penuhi saya, nggak bisa juga. Maka harus membuang dosa, melepaskan dosa, membangun komitmen kembali untuk hidup takut akan Tuhan, taat firman Tuhan. Maka roh akan memenuhi saudara. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya, Pak. Ya. Tadi Bapak mengutip Efesus pasal 5 ayat 18, di mana dikatakan hendaklah kamu penuh dengan roh. Berarti posisi kita di sini dalam bentuk pasif. Tinggal tunggu saja dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kelihatannya memang pasif, hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi seolah-olah harus roh yang kerjakan. Ya. Tapi ya seperti saya bilang dalam beberapa episode yang lalu, bahwa di dalam hal pengudusan kita itu sinergistik. Sinergistik itu artinya bahwa ada dua pihak yang bekerja. Kalau keselamatan kita monergistik, hanya Tuhan yang bekerja, kita tidak. Makanya keselamatan itu murni anugerah Allah, kasih karunia Allah. Tapi pengudusan kita itu sinergistik. Seperti saya bilang, kalau mau sukses, mau ujian, sukses di ujian, Tuhan tolong ya. Tapi bukan hanya Tuhan tolong terus tidak belajar. Percaya Tuhan pelihara saya. Saya tidak mungkin mati kelaparan karena Tuhan pelihara saya. Tapi Tuhan pelihara bukan berarti lu tidur-tidur saja kan. Harus kerja. Begitu juga. Karena ini sinergistik. Begitu juga dalam hal dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu sinergistik. Jadi Roh Kudus memenuhi. Tapi ada bagian kitanya. Bagian kita apa? Ya seperti saya bilang tadi. Yaitu kita harus membuang dosa. Kalau kita tidak buang dosa ya memang bagaimana mau dipenuhi. Karena ini ada dua pihak yang bekerja. Pihak Roh Kudus dan pihak kita. Oke? Ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya. Mau bertanya, Pak, tentang Roh Kudus ini mengapa tidak terlalu dipaparkan dalam perjanjian lama ya, Pak? Ya karena kalau ikut episode saya sebelumnya, saya memang sudah bahas kan ya, bahwa memang pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama itu terbatas. Di Kejadian pasal 6, ya, itu pada waktu kejahatan manusia bertambah, ya, kita melihat di Kejadian pasal 6 itu ada satu kalimat penting, ya, di sana. Coba kamu baca Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Anak-anak Allah kawin dengan anak-anak perempuan. Ini manusia. Ini banyak orang yang tafsir salah ayat ini, bilang bahwa itu baru malaikat kawin dengan manusia. Bukan. Ya, anak-anak Allah itu adalah keturunan orang benar dari jalur Set yang kawin dengan orang-orang berdosa dari jalur Kain. Jadi itu ada kawin campur di sana.
Jadi mereka lagi dosa tuh ya. Dosa kawin campur. Terus? Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Oke, cukup di situ. Begitu manusia jahat, judulnya apa Kejadian 6? Kejahatan manusia. Kejahatan manusia. Begitu manusia tambah jahat, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia. Roh Tuhan dicabut. Ya. Roh Tuhan dicabut, dan karena itu pekerjaannya dalam perjanjian lama itu terbatas. Hanya kalau mau pakai saja masuk. Berikan. Begitu tidak taat, tarik. Makanya Saul dihinggapi roh, diurapi roh untuk jadi raja. Begitu Saul tidak taat, roh Tuhan mundur dari Saul. Ya. Daud itu diberikan roh, diurapi roh, tapi begitu dia berzina dan membunuh Uria, dia berdoa takut roh diambil. Jangan ambil rohmu daripadaku. Tapi begitu masuk perjanjian baru, kan semua orang percaya diberikan. Kalau di PL hanya orang-orang tertentu. Di PBS semua orang diberikan. Sekali diberikan tidak ditarik selama-lamanya. Jadi mengapa sampai kok Roh Kudus di perjanjian lama kayaknya tidak terlalu ditekankan? Karena memang terbatas kerjanya. Kenapa? Karena dosa belum beres. Itu gara-gara kejahatan, maka roh ditarik. Tapi kejahatan itu telah dibereskan dan ditebus Kristus di atas kayu salib. Maka setelah Kristus kembali ke surga, baru Roh Kudus datang, dan pekerjaannya begitu nyata. Kenapa? Karena tugas Roh Kudus adalah menerapkan karya Kristus di atas kayu salib itu di dalam diri orang percaya. Makanya kerjanya jadi banyak, sehingga lebih banyak dibicarakan dalam perjanjian baru. Ya. Oke, ada lagi? Ya. Apakah baptisan Ananias pada Paulus itu adalah baptisan roh? Bukan. Karena baptisan Ananias pada Paulus itu baptisan air. Kalau baptisan roh itu tidak bisa dilakukan oleh manusia. Ananias tidak bisa membaptis Paulus dengan Roh Kudus. Ya. Baptisan dengan Roh Kudus itu hanya bisa satu orang yang kerjakan, yaitu Yesus. Kita lihat Matius 3 ayat 11. Yohanes bilang, aku membaptis kamu dengan air. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan banyak ayat seperti itu. Jadi Yesus satu-satunya orang yang membaptis dengan Roh Kudus. Tidak ada rasul pernah baptis orang dengan Roh Kudus. Ya. Kalau rasul tumpang tangan sehingga orang dibaptis dengan Roh Kudus, itu pernah. Tapi bukan rasulnya yang membaptis. Rasul menumpang tangan, maka Tuhan Yesus membaptis orang itu dengan Roh Kudus. Ya. Karena itu tidak bisa ada rasul baptis orang dengan Roh Kudus, tidak bisa ada pendeta baptis orang dengan Roh Kudus. Maka Ananias pun tidak bisa membaptis Paulus dengan Roh Kudus. Maka itu memang bukan baptisan Roh Kudus. Terus kapan Paulus menerima baptisan Roh Kudus? Ya pada saat Paulus percaya. Tuhan Yesus membaptis dia dengan Roh Kudus. Ya. Karena itu juga ya saudara, kalau ada pendeta yang tawar-tawar diri mau membaptis saudara dengan Roh Kudus, tolaklah. Karena itu pasti pendeta yang pemahamannya kacau balau itu ya. Tidak ada orang bisa baptis dengan Roh Kudus. Kita semua dibaptis oleh Kristus dengan Roh Kudus. Oke, pemirsa di rumah, kalau saudara punya pertanyaan, silakan. Kami terbuka, ada nomor di layar kaca saudara. Silakan kontak nomor-nomor itu, kirimkan pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan tim Pijar TV akan menjawabnya. Bukan hanya tentang pelajaran kali ini. Pelajaran-pelajaran yang sudah lewat pun saudara, kalau menyaksikannya, saudara boleh mengajukan pertanyaan. Atau saudara punya pergumulan yang ingin didoakan. Tim Pijar TV juga siap untuk menerima atau berdoa bagi saudara, bergumul bersama saudara menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Program ini bisa ada karena dukungan saudara-saudara. Doa dan dana. Mari kita berdoa terus untuk Pijar TV. Dan kalau Tuhan gerakan saudara untuk memberi bagi Pijar TV untuk memproduksi program-program seperti ini, saudara bisa ambil bagian di dalam hal itu. Ada nomor rekening di layar Anda. Anda boleh mengirimkan donasi Anda ke sana supaya program ini bisa membawa pengajaran dan kabar baik Injil Tuhan Yesus Kristus menjangkau banyak orang. Akhirnya, saya Pendeta Ezra Soro bersama dengan rekan-rekan yang ada di studio, dengan seluruh kru tim yang ada. Kami mengucap terima kasih untuk perhatian saudara-saudara, dan Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa dalam episode yang akan datang. Salam terang bagi
Indonesia.